Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Putri Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2022 01061038. Hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang juga sudah saya jalani kurang lebih 1 sampai 2 tahun belakangan ini, yaitu jagoan staycation, jagonya jual voucher hotel murah. Nah, sebetulnya kalau boleh, cerita dulu nih, awalnya kenapa sih saya tertarik untuk menjalankan ide ini. Jadi, waktu anak saya sekitar umur 6 tahun, 5 tahun gitu ya, eee, kalau weekend tuh biasanya kita suka jalan-jalan gitu. Terus kalau ada, rezeki lebih, inginnya sih jalan-jalan ke Batu, Malang, terus nginep deh di hotel. Nah, dari situ saya tuh mulai sering rajin cari promoan. Wah, kalau ada promo hotel murah gitu ya, mulai berburu gitu untuk bulan apa, dapat kalau libur-libur long weekend gitu, saya mulai nyari. Terus dari kegemaran mencari diskon itu saya bergabung dengan satu grup di Facebook khusus para pecinta staycation deh gitu. Nah di sana itu di-share tuh tips dan trik, gimana sih caranya dapetin hotel murah, voucher murah. Nah, terus lama-lama tuh saya mulai mempraktekkan tips-tipsnya itu ya, dan berhasil dapat 1, 2, 3 mulai sering. Nah, karena udah lumayan sering dapat, kan lama-lama kok masa mau saya pakai semua ya, kan jadi boros juga, padahal awalnya pengennya liburan low budget, hemat, kok malah belinya banyak. Nah, kepikiranlah akhirnya, gimana kalau dijual aja ya? Dan di grup itu juga, selain bertukar informasi staycation, juga ada beberapa, seller yang mulai jual voucher hotel. Nah, di situ saya mulai nyoba juga kalau dapat yang murah, miring, itu saya stok, saya coba jual. Nah, 1, 2, lama-lama, makin banyak gitu dan saya mulai, suka gitu, cari diskon terus, berapa lama dijual lagi, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya beli di saat diskon di berbagai, online travel agent yang lagi promo, sering kan Traveloka dengan epic sale-nya, Tiket.com dengan, geledeknya, Pergi-Pergi dulu waktu masih ada, tapi sekarang udah tutup ya, udah, nggak beroperasi lagi karena dia satu grup sama Traveloka ternyata. Nah, ini adalah contoh voucher hotel yang, saya jual gitu ya. Jadi belinya di online travel agent, saya simpen gitu pas promoan, saya simpen, terus saya jual, nanti, jangan khawatir nih, nah atas nama siapa, karena di setiap, OTA gitu ya kita sebutnya, itu ada menu untuk ubah nama. Jadi kalau nanti vouchernya laku, kita dengan cepat akan mudah itu mengubah nama ke nama buyer yang akan check-in. Nah, berikut contoh vouchernya ya yang sering saya jual belikan. Next, gimana nih aspek pemasaran? Nah, saya jualannya gimana sih? Pertama, saya pasang iklan dulu nih. Biasanya kalau weekend, Sabtu Minggu, saya akan fokus ngeliatin stok. Saya punya stok hotel apa aja ya untuk 1 bulan ke depan. Terus saya akan mulai browsing pakai, harga-harga yang lagi publish rate-nya di OTA, saya capture-in tuh, terus saya bandingkan sama saya punya harga, plus harga jual saya berapa gitu ya, kulaan setelah ditambah margin keuntungannya. Nah itu iklannya saya jejerin tuh biar orang tahu bahwa si harga kalau beli di saya itu jauh. Nah ini contohnya, voucher Swiss Berlin Malang di Traveloka itu 999.000. Tapi kalau beli di saya nih cuma 495.000 aja loh, murah kan, diskonnya bisa, sampai 50% gitu.
Kemudian ini ada Sanaya, kalau di Ota di atas 1 juta, saya jualnya cuma 500.000 aja, gitu. Itu salah satu strategi pemasaran yang saya pakai. Kemudian saya juga di, iklan-iklan ini saya selain share di grup Facebook yang khusus pecinta staycation tadi, saya juga pasang di IG story saya, dengan tujuan semoga teman-teman, saya di medsos mungkin lagi ada yang pengen healing, pengen liburan gitu ya, lihat iklan ini dan tertarik mau beli. Kemudian saya juga sering share gitu, di samping iklan biasanya saya akan tambahkan share review hotel dari TikTok, dari influencer TikTok tuh kan biasanya mereka nge-review hotel itu saya pilih hotel yang mau saya jual, saya pasang dulu nih reviewnya, enaknya staycation di sini gitu, situasinya, suasananya, layanannya. Baru setelah story-nya itu saya pasang nih iklan saya punya loh kamar ini saya jual harga sekian, gitu. Yang terakhir nih, beberapa bulan terakhir saya join gabung grup WA. Nah, grup WA ini, isinya adalah khusus seller-seller voucher hotel. Jadi tiap minggu kita akan nge-list masing-masing punya stok apa aja dan wajib ngupdate kalau sudah laku. Nah, ini sebagai ini ya, kita juga saling tolong-menolong gitu, saya jualin punyanya teman-teman seller juga bantu, jualin stok saya. Ini beberapa strategi saluran pemasaran yang saya pakai. Nah, selain beriklan, kita juga pasang testimoni dari buyer-buyer yang udah beli dan puas gitu ya. Ini ada Mbak Afriska nih, dia nginep di Vasa, di-upgrade ke apartemen gitu ya. Itu ingat saya nginep di Vasa itu mungkin sekitar 700.000, dia di-upgrade ke apartemen yang 2 sampai 3 jutaan free gitu. Kemudian dia bikin, eee, apa, ngabarin via WA, saya jadikan testimoni yang saya pasang di IG story. Ini ada juga nginep di Kapal Garden, "Ih murah ya Mbak beli di sini, ada lagi enggak?" Gitu, buat adik saya. Ada juga yang nginep di mana ya ini ya, Wisma Wisata Wiratama ingat saya di Malang. Ternyata kamarnya tuh boleh dapat free, dihias-hias gini kalau ada, occasion perayaan tertentu. Saya ikut senang sih kalau buyer ini puas ya sama apa yang kita sediakan. Nah, selanjutnya adalah, mengenai pencatatan keuangan. Gimana sih saya me-manage, ya keuangan secara sederhana sebetulnya ya. Pertama kuncinya, menurut saya kita harus tertib, tertib dalam pencatatan. Karena perputaran stok ini pertama cepat keluar masuknya. Kedua, kayak megang barang panas nih, karena kalau sampai kelewatan tanggal check-in-nya, kita lupa punya voucher itu, ya udah hangus gitu. Jadi saya selalu biasakan, setiap beli habis pulaan gitu ya dari promo tiket.com, apalah, itu saya langsung harus wajib nyatet jangan sampai kelupaan. Nah, catatannya gimana? Yang pertama adalah tanggal check-in, kemudian nama hotelnya apa, tipe kamar, kemudian nih estimasi saya mau pasang rate harga jualnya berapa. Kemudian harga beli ini harga kulaannya. Ini keuntungan kerugian. Terus saya juga biasa mencatat voucher ini dibeli oleh siapa. Karena kadang-kadang, pembelinya tuh jauh-jauh hari. Kalau kita catat pembelinya, mungkin suatu saat pada saat dia check-in di beberapa bulan kemudian tuh kita kalau ada apa-apa kita bisa bantu, bisa monitor gitu. Ini juga buat, database ya buat saya untuk lihat siapa sih orang yang paling sering beli di kita. Nah, kalau udah sering mungkin kita bisa kasih potongan, promo gitu ya, biar dia loyal sama kita. Kemudian ini ada catatan untuk saya beli vouchernya di mana gitu, ada yang di Traveloka, ada yang di seller lain gitu. Ini buat inget-inget juga sih kalau ada apa-apa gitu ya untuk memastikan booking-an gitu. Ini selalu saya update setiap saya habis beli dan habis jual, supaya nggak ada yang terlewat. Jangan sampai, ini pengalaman seller lain ya, bukan pengalaman saya, itu lupa saking banyaknya punya akun di Traveloka sama Tiket.com, lupa kalau punya voucher dan hangus dan beberapa kali terjadi kan sayang.
cari untungnya tuh sedikit-sedikit, begitu hangus satu tuh udah, ngabisin keuntungan harus jual berapa voucher gitu. Nah, next, ini adalah, catatan penjualan review dari 2 tahun saya coba usaha ini. Saya mulai rapih bukuin catatan itu sejak 2022. Sebelumnya tuh ya, terus pokoknya laku, uangnya masuk rekening gitu. Tapi sejak 2 tahun yang lalu saya mulai, mencoba, sebenarnya usaha ini untung berapa sih gitu ya buat, review saya sendiri. Dan setelah saya rekap ya, jadi dari catatan ini tadi saya udah ngumpulin, nah ini ada tahun 2022, 23 kan saya rekap nih. Ternyata, keuntungan saya di 2022 itu 10 juta, 10 jutaan gitu ya, mungkin berarti satu bulannya kurang dari 1 juta. Di 2023, bisa naik nih, naiknya malah drastis lumayan ya, dari 10 juta jadi naik 20 juta. Wow, pertumbuhan keuntungan, nah ini ada 97%, hampir 100% gitu. Jumlah kamar yang terjual juga naik banyak nih dari 80 kamar jadi 200 kamar lebih. Tapi kalau kita lihat sebetulnya pada awal-awal tahun 2022 saya bisa dapat margin yang lebih tinggi, sekitar 19%. Nah, di 2023 margin saya cuma 9% gitu. Kenapa margin saya turun? Karena saya ngejar, perputaran yang cepat gitu ya. Saya gabung dengan grup WA seller, kita saling jualin stok. Ya kalau sama seller kan biasanya kita harganya lebih murah sedikit ya timbang jual langsung ke end buyer. Jadi, buat saya saat ini nggak apa-apa marginnya tipis, lebih sedikit, tapi barang saya muternya cepet, dan kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, lebih banyak customer gitu. Jadi meskipun marginnya lebih sedikit, tapi secara nominal rupiah, alhamdulillah meningkat. Nah, sebenarnya usaha jual beli voucher hotel ini resikonya apa sih? Kelihatannya kan mudah gitu ya, gampang banget, beli kulaan terus jual lagi gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa resiko yang harus kita mitigasi. Pertama nih, selisih harga. Sering ya ada orang nggak sering ya, kadang-kadang lah, kadang-kadang ada buyer nih nanya, nanyanya kemarin, "Oke Kak, nanti saya transfer, deal ya?" Gitu. Tapi sampai besoknya belum juga transfer. Nah, padahal harga pada saat deal itu ya harga di online di OTA pada hari itu. Harga di OTA itu kalau kita perhatikan tuh naik turun, bukan harian malah jam-jaman kadang-kadang. Antara harga pagi sama harga sore itu beda. Nah, kalau orang deal-nya, pagi, terus transfernya baru besoknya, itu bisa jadi harganya sudah naik. Nah, kan ambil keuntungannya tadi tipis ya 10% gitu. Kalau misalkan harganya udah naik, bisa-bisa malah rugi gitu. Untuk mengantisipasi resiko ini, maka, saya berusaha menjelaskan aturan transaksi dengan jelas di awal gitu. Kalau misalnya sudah deal, "Oke Kak, saya beli," gitu ya, maka saya akan kasih list gitu ya, template sih, saya udah bikin template-nya. Pertama batas maksimal transfer berapa menit, kemudian berapa jam. Kemudian, voucher no refund, fixed date, nggak bisa reschedule gitu ya, ketentuan-ketentuan seperti itu, yang membuat aturan mainnya jelas gitu. Kedua adalah salah menentukan harga jual. Ini kalau kita kebanyakan stok gitu ya, kadang-kadang kita suka lupa, ini dulu belinya yang mana ya, misalnya apalagi kalau stoknya banyak untuk jenis hotel yang sama. Nah, saya dulu paling suka nyetok, hotel-hotel di Batu yang sama yang saya yakin, selalu yakin kalau jual itu pasti laku gitu. Tapi kadang-kadang harga harga kulaannya kan beda-beda ya. Nah, itu jangan sampai kita salah menentukan harga jual. Kuncinya untuk, supaya nggak terjadi, maka buatlah pencatatan yang tertib. Pencatatan sederhana yang seperti saya buat tadi, yang penting tertib dan lengkap gitu. Bisa tahu dulu belinya berapa, terus, belinya di mana. Kemudian resiko ketiga, ini lebih resiko ke buyer sebetulnya ya, karena
banyak buyer baru yang belum pernah punya pengalaman transaksi sama saya, itu biasanya ragu, "Aman nggak ya, Kakak sellernya trusted nggak?" Gitu. Nah, biasanya ketika ada keraguan dari buyer buat transaksi, saya akan sarankan, ya udah pakai rekening bersama aja. Kebetulan di grup Facebook yang pecinta staycation tadi itu, ada layanan rekening bersama, yang mana adminnya adalah founder dari grup. Jadi kalau pakai rekening bersama ini, eee, buyer kan kita kan deal, bentuk grup WA, buyer transfer ke admin, kemudian saya kirim vouchernya ke buyer. Buyer akan cek ke hotel booking-annya udah masuk belum, udah dibayar belum, kalau oke, buyer akan bilang ke admin, "Oke, saya udah confirm booking-an ini oke, silahkan ditransfer ke saya selaku seller." Gitu. Kemudian 4, resiko voucher nggak laku. Ini resiko paling horor ya, nggak laku, tanggal check-in-nya udah deket. Nah, ini bisa terjadi kalau katakanlah tahun 2023 kemarin itu kan sempat ada perubahan tanggal cuti libur hari raya Idul Fitri ya, tanggalnya itu maju dari semula, sehingga tanggal yang saya prediksi libur, itu malah udah masuk kerja gitu, padahal saya udah kadung nyetok banyak, di tanggal itu. Ya, mitigasinya saya sangat terbantu sekali dengan gabung di grup seller ini ya, karena di grup seller ini kan isinya ratusan seller dan mereka punya segmennya masing-masing. Jadi bukan hanya para pekerja kantoran, juga ada wira swasta gitu ya, yang mungkin, nggak di saat-saat kita kerja, tanggal hitam di sana bisa libur gitu, jadi voucher-voucher itu tetap bisa lah. Ini beberapa resiko yang sering saya hadapi pada saat jual beli voucher hotel. Nah, kalau disimpulkan, dalam bisnis model kanvas mungkin secara ringkasnya, eee, gini ya, jadi, saya punya customer segmen itu, pertama teman-teman kantor saya sendiri nih, yang rata-rata keluarga muda yang sukanya staycation. Kemudian member grup Facebook tadi, yaitu pecinta staycation yang suka healing nih katanya untuk jaga mental health katanya. Kemudian segmen pasar saya yang paling baru ini adalah orang tua yang anak-anaknya sekarang sekolah di pondok atau boarding school di daerah Batu, Malang itu. Itu banyak dan, segmen yang ini tuh lumayan menjanjikan karena mereka nggak terlalu sensitif price gitu. Jadi nggak nggak nyari yang harga glosor banget, yang disukanya besar-besaran. Pokoknya layanan kita baik, sopan, mereka repeat order gitu dan biasanya hotel yang dipilih hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Kemudian saya, berusaha menjaga hubungan dengan promo di medsos, kemudian berusaha menyediakan after sales service, ya jadi kalau orang sudah check-in gitu, biasanya saya akan tanya, "Gimana tadi prosesnya, aman?" Atau sebelum, sudah beli, H-1 tanggal check-in, saya coba reminder, "Jangan lupa ya, besok punya voucher hotel yang beli di saya, besok tanggal check-in-nya. Kalau ada, keluhan apa-apa, jangan lupa hubungin saya," gitu. Channel pemasaran, tadi ada grup WA ya, IG pribadi saya, grup Facebook pecinta staycation. Value proposition, usaha saya ini fokus di juaranya jual voucher hotel yang murah. Jadi saya memang nekan-nekannya ke harga, bahwa harga kita sangat bersaing, jauh di bawah harga online travel agent. Kemudian key activities, saya fokus jual hotel itu fokusnya di area Surabaya, Prigen, Batu, Malang. Hampir 80% hotel yang saya, eee, jual itu daerah situ. Pertama kenapa? Karena memang segmen konsumen saya itu lokasinya daerah situ. Kedua, jaga-jaga nih kalau misalnya nggak laku banget, alhamdulillah sampai sekarang sih baru sekali sih nggak laku sebetulnya. Tapi saya tetap mitigasi ini, kalau nggak laku banget ya saya pakai, saya tempatin sendiri gitu dan saya harus kan nggak bisa jauh-jauh, kalau dadakan nempatin sendiri ya area yang bisa saya jangkau. Key resource-nya apa sih? Saya tuh
berusaha memanfaatkan buat kulaannya itu ya, berbagai event promo yang ada di kota gitu. Jadi, ya tadi Epic Sale, dedektiket.com tuh saya pantau terus nih, baik lewat IG-nya, biasanya event promo itu diumumin lewat IG, terus ada jam-jam tertentu yang, live streaming itu diskonnya lebih banyak, kemudian ada promo kalau kita bayar pakai kartu kredit tertentu, pakai e-wallet, pakai paylater gitu ya, potongan diskonnya lumayan gitu. Kemudian tips lagi nih, kalau mau dapat voucher murah, itu belinya jauh-jauh hari. Jadi saya itu, udah nyetok voucher tuh biasanya sampai 6 bulan ke depan, khusus untuk tanggal-tanggal tertentu malah lebih lama lagi, kayak tahun baru, Idul Fitri, itu saya nyetoknya nggak apa-apa deh lama sedikit, karena yakin kalau itu nanti pas hari H-nya tuh laku. Kemudian key partners tentunya dari para buyers ya, yang happy gitu, sama resellers juga. Resellers ini malah dulu awalnya kebanyakan dari buyer loh. Buyer yang seneng, sering beli, akhirnya mereka juga coba-coba jualin. Biayanya apa? Eee, Sebenarnya ada sih biaya langganan ini internet ya, cuman kebanyakan kita juga pakai WiFi. Jadi nggak saya masukkan, ya biayanya terdiri dari biaya untuk beli voucher itu sendiri sama ongkos kirim. Kadang-kadang saya jual voucher fisik, karena voucher fisik ini lumayan banyak promonya, tapi untuk hotel-hotel tertentu aja. Dan aliran pendapatannya dari hasil penjualan voucher, tuh. Nah, sudah sampai di akhir, eee, kalau boleh saya simpulkan dari usaha saya 2 tahun belakangan ini, mungkin dari sisi penghasilan gitu ya, penjualan, masih belum terlalu signifikan gitu ya, secara bulanan mungkin untuk biaya hidup juga, masih belum bisa ditutupi dengan hasil ini gitu. Kebetulan setiap harinya saya bekerja, sebagai karyawan. Ini memang usaha sampingan yang, ya awalnya dari seneng-seneng aja gitu, karena saya memang sukanya cari diskonan. Nah, tapi, saya bersyukur, ikut usaha ini, karena usaha ini sebenarnya mengajarkan saya untuk, lebih menghargai uang gitu, untuk, tidak lagi terlalu konsumtif. Jadi kalau sekarang saya tuh punya uang lebih gitu ya, rezeki lebih, kalau mau beli apalah, katakanlah baju atau apa gitu ya, yang sebetulnya nggak terlalu kebutuhan pokok, saya tuh mikirnya, "Wah, daripada dibelikan ini, mending dibuat kulaan aja ya, nanti lumayan untungnya," gitu. Atau, ada juga sisi lain saya yang, eee, bersuara gitu, mungkin hati kecil saya bilang, "Aduh, kalau jualan itu loh ngumpulin untungnya sedikit demi sedikit," gitu. Masa nanti untungnya udah kekumpul dibelikan barang gini, yang sebetulnya kita nggak terlalu butuh-butuh banget. Sehingga, eee, ini membuat saya lebih menghargai arti uang gitu, karena saya merasakan ternyata kalau bukan jadi karyawan yang, rutin terima gaji bulanan gitu ya, kalau jadi pedagang itu kan lain ya, naik turun pendapatannya, nggak pasti. Itu kita bisa lebih, apa ya, ya memaknai bahwa, penting buat menghargai setiap rupiah yang kita terima, gitu. Dan ini juga usaha ini membuka, eee, pintu pertemanan, jaringan yang lebih luas dan semoga juga, awal dari pintu-pintu rezeki lain. Terima kasih, demikian presentasi saya mengenai ide bisnis jual voucher hotel murah, nah, Jagoan Staycation. Jangan lupa kalau mau cari voucher hotel murah, bisa ke Jagoan Staycation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.